ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ya. Contoh, fa'amma, fa'amma, ya. Sudah kita tekan 3 harokat, fa'am, ya. Dia juga kita mingkem, bibirnya kita sempurnakan, ya. Inilah contoh gunnah asli karena ada tasdid biasa, ya. Bukan karena hukum. Inna apaina juga. Inna in ini asli ada di sini. Kemudian la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ini gunnahnya memang ada di sini, Pak. Ya. Bukan gunnah yang terjadi karena ada hukum, ya. Gunnah yang memang terjadi yang memang ada di sini. Nah, inilah yang disebut gunnah musyaddadah. Gunnah yang disebabkan karena adanya tasdid atau gunnah asli. Nah, kalau gitu, gunnah hukumnya kayak gimana? Nah, pertanyaan berikutnya. Ini dia gunnah hukum, Pak. Nah, gunnah yang terjadi pada huruf nun dan mim yang disukunkan atau diidghamkan karena sebab adanya hukum tajwid. Kata kuncinya adalah hukum tajwid. Nah, jadi tasdidnya bukan asli, tasdidnya dibuat-buat. Tasdidnya dibuat karena ada hukum tajwidnya. Penekanannya bersifat kamilah dan akmal. Ya, sama-sama 3 harokat. Cuman ada yang bunyi nun dan mimnya terdengar atau yang akmal. Ada yang bunyi nun dan mimnya samar atau kamilah. Ya, semuanya kamilah kecuali idgham mutamatsilain. Ya, apa nih idgham mutamatsilain? Idgham mimi. Ya, atau idgham nini. Ya, nun ketemu nun atau mim ketemu mim. Ya, ada juga idgham syamsi. Ya, alif lam ketemu dengan nun. Kemudian idgham mutajanisain. Ba ketemu dengan mim umpamanya ya. Nah, khusus yang ini akmal. Idgham mimi akmal, idgham syamsi akmal, idgham mutajanisain akmal. Ustadz, kasih contohnya Ustadz. Anak kurang paham. Oke, anak kasih contohnya. Nah, ini hukum tajwid yang mengandung gunnah. Ada 7, Pak. Banyak ya. Nah, harus hafal? Enggak, yang penting prakteknya bisa. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Nun mati atau tanwin ya bertemu dengan ya nun ya nun mim dan wawu. Ini idgham bi gunnah. Ya, kalau ada nun mati atau tanwin bertemu ya nun mim wawu, maka itu jadinya gunnah hukum. Oke. Kemudian selain gunnah hukum, selain idgham bi gunnah ada iklab. Iklab itu apa? Nun mati atau tanwin ya bertemu dengan ba. Ini iklab. Kemudian ikhfa hakiki, ikhfa biasa ya. Ikhfa hakiki itu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang ada 15 ya. Anak kamu sebutin ya. Banyakan. Yang menjadikan bacaannya itu jadi eng. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Kita tahannya 3 harokat tuh mingnya tuh. Hati-hati ya. Ikhfa syafawi kemudian. Ikhfa syafawi itu kalau tadi iklab nun mati ketemu dengan ba, kalau ikhfa syafawi justru mim mati ketemu dengan ba. Nah, kalau idgham syamsi apa nih? Idgham syamsi alif lam atau al bertemu dengan nun. Contoh, tadinya dia al naba, tapi kita bacanya an naba. Contoh, tadi misalnya al nasr, al nasr ya. Kita bacanya an nasr. Contoh lagi misalnya tadinya an-nas, al-nas. Tapi kita bacanya an-nas. Nah, ini contoh idgham syamsi, ya. Ada alif lam atau al
bertemu dengan nun. Ya. Al-naba jadi an-naba. Al-nasr jadi an-nasr. Al-nas jadi an-nas. Sehingga kita perlu tahan 3 harokat nih. Misal, Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan yang antum baca kan kayak gitu. Kita nggak mungkin bacanya kayak gini. Qul a'udzu birabbil nas. Nggak mungkin. Ya, walaupun tulisannya kayak gitu, tapi kita bacanya birabbin nas. Nah, saat antum bilang bin, ya, ini akan menjadi gunnah hukum. Ya, dan penekanannya adalah akmal atau paling sempurna. Karena bunyi nunnya terdengar jelas. Bin nas, bin, n-nya terdengar jelas. Kemudian idgham mutamatsilain khusus nun dan mim. Ya, maksudnya apa? Ada nun mati ketemu dengan nun mati ketemu dengan nun mati atau mim mati ketemu dengan mim mati ya. Mim mati ketemu dengan mim mati. Mim mati ketemu dengan mim mati. Idgham mimi lah istilahnya, idgham mimi. Kemudian ada idgham mutajanisain. Ba bertemu dengan mim. Ba mati ya. Ba mati bertemu dengan mim. Nah, inilah ketujuh ya, tempat terjadinya gunnah hukum. 7 tempat terjadinya gunnah hukum. Idgham bi gunnah yang disebabkan nun mati atau tanwin bertemu ya, nun mim wawu. Iqlab nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Ikhfa nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Apa itu huruf ikhfa? Sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fitu ghadha zaliman. Banyak ya. Nanti insyaallah kita pelajari di pekan-pekan ke depan. Beberapa pekan selanjutnya ya. Kemudian ada ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Ini ikhfa syafawi. Kemudian ada juga idgham syamsi ya. Al ketemu nun jadi an. Contoh, al naba jadi an naba. Al nasr jadi an nasr. Al nas jadi an nas ya. Ya, makanya apa namanya? Ini yang disebut idgham syamsi. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf nun ya. Sebenarnya idgham syamsi itu banyak ya. Sebenarnya idgham syamsi itu pokoknya ada al bertemu dengan huruf yang diidghamkan. Contoh. Misalnya huruf shin ya. Asy-syams ya. Kan harusnya kan al-syams. Tapi karena ada idgham syamsi jadi asy-syams. Tapi ini tidak berguna ya, tidak berguna karena ini bukan mim atau nun. Bukan nun ya. Idgham mutamatsilain, mim mati ketemu mim mati, idgham mimi ya. Dan terakhir idgham mutajanisain, ba mati bertemu dengan mim. Kasih contoh. Nah, kita kasih contoh. Nah, ini contoh guna hukum atau guna adiliyah. Alam nakhluqkum. Nah, ini mim mati ketemu mim. Ini terjadi guna, Pak. Alam nakhluqkum mim. Nah, mim ma'im mahin. Ada 3 gunah di sini. Dan 3-tiganya bersifat akmal. Karena bunyi mim atau bunyi nunnya di sini bunyi mim semua ya. Terdengar jelas ya. Harus ditahan 3 harokat. Nah, contoh yang selanjutnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Gunahnya di mana yuk? Ya. Lahabiu. Nah, ini lahabiu nih gunah, Pak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabiu. Ya, perhatikan anak mengucap lahabiu biu biu. Ini masuk ke hidung suaranya, Pak. Tabbat yadanya kita walaupun ngomong tabbat yada tapi dengan hidung tertutup. Tabbat yada nggak akan pengaruh, Pak. Nah, pas kita ngomong lahabiu baru pengaruh. Coba ya anak-anak ini kan surat Al-Lahab ayat 1 ya. Anak akan bacakan sembari anak tekan hidungnya. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Ya. Di lahabiu saat kita bilang lahabiu, nah ini terjadi gunnah. Kalau antum masih membacanya ya, kalau ditekan hidungnya tapi belum belum suaranya belum sember ya,
belum pecah suaranya, maka antum belum bisa menggunakan. Ya, harus dipaksa, harus dilatih supaya gunnahnya keluar. Baik. Nah, 6. Mungkin sisanya ya kita akan lakukan praktek gitu Pak ya. Kita akan ada praktek. Sebelum praktek, dari Bapak-Bapak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi malam ini? Silakan. Anda tunggu 1 menit. Oke, kalau belum ada yang bertanya ya, mungkin insya Allah sudah jelas ya. 6. Kita akan praktek dulu. Ini ada 3 surat Pak. Yang pertama ada surah An-Nas. Yang kedua ada surat Hud, ya, surat Hud ayat ke-48. Dan yang ketiga ada surah Al-Mulk ayat 16 dan 17. Ya. Silakan nanti Bapak silakan pilih. Kalau hurufnya tidak jelas, tulisannya tidak jelas, bisa persiapkan Al-Qur'annya yang ada di rumah ya. Baik. Tapi kalau tulisannya jelas, antum bisa langsung lihat di slide-nya. Ya, lihat. Pak Abiyu, silakan. Antum mau yang halo Pak Abiyu, bisa tersambung? Tes. Ah, masuk. Ya. Antum mau yang Anas atau yang mana? Atau mau yang Hud? Anas aja, Ustaz. Ya, silakan. Anas aja, Ustaz. Nah, silakan dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, Afwan, antum koneksinya agak ini ya, min agak terputus. Karena kalau koneksinya apa namanya, kadang lagi ada trouble atau ada masalah, jadi suara agak lambat gitu ya. Nah, kita lanjut aja ya. Nanti Pak Abiyu bisa giliran setelah ini. Putus nyambung. Oh, udah ada sambung lagi. Sudah bisa sambung lagi? ya, Ustaz. Ya. Ya, silakan. Sampai mana tadi? Ulang aja, nggak apa-apa. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini dia yang disebut gunnah nih. Ya, antum harus hati-hati ya. Nah, ini gunnahnya di sini. Jadi, harus 3. Ya, 3 harokat. Tadi apa yang Anda bilang? Antum mengayunkan tangan ya dari kiri ke kanan, kemudian ke tengah lagi. Jadinya seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Bin nas. N-nya ditekan dengan ya dengan penuh ini ya. Ya dengan apa namanya, dengan lama lah, 3 ya. Silakan. Bilang. Qul a'udzu birabbin nas, Nah, lanjut. malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ya. Sudah betul ya. Gunnahnya sudah teratur ya. Penekanannya sudah bagus. 3, 3 dan 3 ya. Terlebih ya, anak kira antum mau terpleset di min syarri ya. Ya, karena ini bukan nun yang bertasdid, tapi ini gunnah hukumi tadi ya, bukan gunnah aridiyah. Tapi tidak ternyata ya. Antum bisa min syarri, bisa ditahan 3 harokat. Nah, sudah cukup bagus ya, Pak Biu ya. Ya, Ustaz. Antum ada Al-Quran di sana? Ada Al-Quran nggak? Atau tadi Anda mau coba satu ayat lagi nih ya. Yang ini yang Al-Mulk nih agak gampang. Kan tadi Anas ya. Mungkin terlalu ini ya, apa namanya?
subjektif lah ya kalau Anas ya. Kita sudah sering hafal. Nah, coba antum baca yang ini gitu. Nanti Bapak-bapak sekalian juga semuanya ya. Kalau antum yang ini nih, yang Al-Mulk ayat 16 dan 17. Kalau antum terlihat nggak masalah ya. Kalau antum bisa membacanya, kan kadang-kadang orang bingung sama huruf yang di sini. Bisa antum? Bisa membacanya? Bisa. Bisa ya, silakan. Amin man samai ayah sifa bikumul ardo faiza hiya tamur. Benar nggak? Koneksinya agak ini ya, agak apa? Agak putus-putus, jadi anak kurang jelas. Ya, lanjut aja coba. Iya. Halo? Wah, terputus ya. Ya udah deh kalau gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke Pak Bambang. Ada Pak Bambang? Oh, ada lagi Pak Bionya. Nanti sudah kali Pak Bio ya. Cukup ya. Insya Allah ya. Sudah dapat insight dari yang Anasnya. Ya, tidak apa-apa ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mengevaluasi diri sendiri gitu ya. Nah, silakan selanjutnya Pak Bambang. Bisa mendengar suara Ana? Oh ya, ya Tat. Silakan Pak. Dibaca yang Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, Pak, sebentar Pak. Tadi ini ada gunnah nggak Pak di sini? Ya, Ada gunnah. Berarti ditahannya berapa harokat Pak? 3 ketukan. 3 ketukan, 3 harokat ya. Jadi ini tadi Pak Bambang belum 3 harokat Pak ya kalau Anda perhatikan ya. 3 harokat itu memang lama Pak ya. Birabbin nas ya. Dia itu lama. Kira-kira begitu. Silakan Pak diulang. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, seperti itu. Lanjut. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ya, ini mingnya juga Pak ya. Ini ikhfa ya. Ikhfa itu termasuk gunnah. Ya. Ya, jadinya 3 juga. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Oke ya. Jadi Pak Bambang sudah paham yang Anda jelaskan tadi ya, konsep tentang gunnah Pak ya? Iya, iya. Ya. Jadinya setiap ada nun yang bertasdid maka ditahannya 3 harokat ya. Insya Allah bacaan Bapak insya Allah sudah cukup bagus ya. Pesan dari Anda untuk dalam baca Al-Quran sehari-harinya ya, apakah itu surat pendek, apakah itu surat panjang, tolong dipraktekin Pak ya, gunanya Pak ya. Oh iya, Tat. Ya, seperti itu. Pak Bambang mau coba yang Al-Mulk? Yang bawah? Yang mana? Nah, yang ini, yang A'amintum. Satu ayat aja coba Pak, silakan. A'amintum man fis samai ayyahsifa bikumul ardo faida hiya tamur. Ya,
seperti itu ya. Jadi Iya. ada gunnah-gunnah di beberapa titik ya. Contoh, Iya. amintum. Mil ini gunnah. Harus 3 ya. Tummang ya ini gunnah juga harus 3. Mang 3 juga. Ya, fis sama ai ini juga 3. Yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, tidak ada lagi ya. Jadi hanya ada 4 tempat di mana kita harus menggunakan. Ya, artinya kita harus tahan 3 harokat. Itu Pak Bambang ya. Iya, iya, Ustaz. Ya. Baik, jazakallahu khairan pada Pak Bambang. Ya, silakan selanjutnya. Pak siapa? Lupa lagi. Pak Zul siapa? Yang April tadi siapa? Anda lupa lagi loh, Masya Allah. Zulkifli, Ustaz. Pak Zulkifli ya. Pak Zul aja ya. Pak Zul aja panggilnya ya. Ya, Pak Zul, Pak Zul. Ya, tadi Anda bingung Zul siapa ya. Ya, silakan Pak. Yang Anas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masya Allah ya. Sudah bagus Pak ya. Untuk yang gunnahnya sudah benar, sudah konsisten, sudah 3 dan 3. Antum memakai Quran atau apa Pak? Al-Quran. Al-Quran. Mau coba yang Al-Mulk Pak? Ya. Silakan dibuka Al-Mulk ayat 16 dan 17. Amintum man fis sama. Nah, itu mangnya Pak. Apaan? Mangnya juga ya. Ya, dicoba. Amintum man fis sama ayya sifat. Ainya juga tuh Pak ya. Ainya juga ya. Ayyah sifa bikumul arda fa idza hiya tamur fa idza hiya tamur. Ya, mau lanjut lagi. Silakan Pak. Satu ayat lagi coba. Amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Hasibah. Hanya panjang Pak ya. Hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadir. Ya, fasata'lamuna kaifa nadir. Ya. Sudah ini Pak ya. Alhamdulillah untuk gunanya sudah mulai kenal Pak ya. Kenal tempat-tempat di mana guna. Contoh tadi yang ini. Aamil, mingnya sudah, tumnya sudah. Ya, sayang di mangnya ya luput Pak ya. Mangnya ya Pak Zul hanya mang fis sama. Harusnya kan mang 3 harokat ya. Tidak apa-apa ya. Kemudian ayyak sifat ini termasuk gunnah. Gunnah hukumi. Ya. Yes, sifat. Ya, ai. Jadi ditahan 3 harokat juga. Ai kira-kira seperti itu ya. Ini mungkin ya, mungkin karena ini ya baru beberapa mengenal gunnah kali Pak ya. Insya Allah kalau Bapak Pak Zul mempraktikkan dengan gunnah, insya Allah bacaan Bapak sudah bisa bagus ya. Sudah bisa disertai gunnah. Nah itu insya Allah kredit untuk Bapak ya. Kredit plus untuk Bapak apabila Pak Zul sudah bisa membaca dengan gunnah yang tepat. Yaitu dengan ditahan 3 harokat. Syukran jazakallahu khair Pak Zul. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, kita lanjut ke Pak Darda. Silakan Pak. Ya Ustaz. 6. Antum yang Anas silakan dibaca. Atau mau langsung yang Al-Mulk? Yang Al-Mulk aja ya. Jangan, ya udah. Mempersingkat waktu. Silakan. Antum ada Al-Quran atau mau lihat dari sini? Ada Ustaz. Ada ya. Silakan. Ayat 16 dan 17. Ya. Amin.
Ya, ya silakan silakan. Amintum min Mang, mang, fis mang. mang, Bukan. oh ya. Ya. 3 ya, setiap ada gunnah ditahannya 3 Pak ya. Silakan. Iya, Pak Ustadz. Amintum man fis samai ayyah sifabikumul ardo fa iza hiya tumaur Tamu. tamur Ya, lanjut. amintum man fis samai ayur Ai juga gunnah ay ya. ayu Ai 3 juga 3. itu berarti Ustadz. 3 betul. Oh iya. Ayyursila alaikum hadi Ha si. has hasiba itu gimana Ustaz? Berhenti aja ya. Hasiba, berhenti aja. Silakan. Oh iya. Hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Ya, hati-hati fa-nya pendek ya. Oh ya, Kaifa nadir ya, seperti nazir. itu. Nah, Anda tertarik nih, ya. Antum sudah betul sebetulnya ya. Sudah paham yang mana gunnah, yang mana enggak. Cuman kadang-kadang konsistensinya ya perlu perlu ditingkatkan lagi ya. Kan tadi Anda sudah bilang setiap gunnah ini kan sempurna, kita bilangnya gunnah sempurna ya yang tadi Iya, selalu ditahan 3 harokat ya. 3 harokat. Maupun dia ya contoh tadi ayat yang keduanya nih ya, Kedua. yang kedua 17 ya. Amil ini kan harusnya 3. Tapi antum hanya Iya. mungkin kalau menurut Anda 2,5 gitu lah ya, kurang ya. Tumnya juga ya mungkin 2,5 juga lah. Mang, nah ininya tadi 1,5 antum atau enggak 2 gitu ya. Jadi konsistensinya diperlukan ya. Jadi insya Allah setiap antum membaca mendapatkan titik-titik di mana terjadinya gunnah, maka di situ antum harus siap-siap untuk menahannya 3. Ya, Darda ya, Pak Darda ya. Iya Ustaz. Ya, 6. Terus Anda tertarik nih, coba antum ayyur sila yang tadi. Yang ini. Ya, ayyur sila yang ada di PPT juga nih, yang Anda udah lingkarin. Iya Ustaz. Coba antum baca lagi. Ayyursila. Anda mau coba antum baca sambil ditekan hidungnya. Silakan. Ayyursila. Masuk ke hidung atau enggak? Berasa masuk enggak? Masuk. Masuk. Nah, itulah gunnah ya. Buat Bapak-bapak sekalian semuanya ada di sini ya. Itu gunnah, Pak, ya. Walaupun ini walaupun ini huruf ya, bukan huruf nun, Oh. ya. Tapi kalau dia masuk ke hidung sehingga menghambat menghambat kesempurnaan kita melafalkan si huruf, itulah yang disebut gunnah. Kalau antum belum menemukan, antum bacanya ayyursila misalnya, tapi antum tekan hidungnya tapi masih bacanya ayyursila, tidak terhambat sama sekali. Nah, itu gunnah antum perlu dipertanyakan ya. Berarti masih kurang tepat menekan gunnahnya. Seperti itu ya, Pak Darda ya. Ustaz, itu jadi 3 itu juga. 3 harokat juga ya. 3 iya. harokat juga. Karena ini idgham di gunnah ya. Gunnah yang terjadi karena hukum tadi ya, yang ada 7. Ya, ini tetap 3. Iya. Tapi kalau antum tanya ini yang paling sempurna bukan? Bukan ya. Ini yang sempurna saja. Bukan yang paling sempurna. Kalau yang paling sempurna yang ini. Tum ya, amil tum ini sempurna, paling sempurna. Karena bunyi mimnya terdengar ya. Kalau yang nah ini kan samar antara bunyi ya sama bunyi nun ya. Jadi ini sempurna cuma bukan yang paling sempurna. Gitu ya Pak Darda ya. Baik Ustaz. Nah, kita lanjut. Pak Latif, silakan Pak. Ya. Antum yang ini ya. Al-Mulk ayat 16 dan 17. Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Oke ya. Kita ke PPT lagi, coba dilihat. Itu ada bacaan ayyakhsifa ya. Apa ya? Ya.
Berarti Ya, antum harus menekannya 3 harokat ya. Jangan hanya ayyakhsifa, tapi harus 3. Ayyakhsifa. Diulang dari ay coba. ayyakhsifa Oke, bikumul sebentar. Sekarang Anda minta antum ayyakhsifa aja coba. ayyakhsifa Dengan hidungnya dipecat coba. ayyakhsifa Suaranya terganggu nggak? Apa ngalir aja terus? ngalir terus, Ustaz. Ngalir terus. Berarti guna antum belum ini ya, belum sempurna ya. Coba antum pencet, nanti suaranya akan seperti ini. Ayyakhsifa. Akan susah dikeluarin ini. Ayyakhsifa Masih ngalir atau ada hambatan-hambatan? Masih masih ngalir? masih Ya, sedikit, 6. masih Ya. sedikit, Ustaz. Ya, jadi kalau namanya gunnah itu pasti akan terhambat kalau kita tekan. Misal, ayyakhsifa anak tekan ya, punya anak lagi. Ayyakhsifa. Ya, kan terhambat itu namanya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Oke, 6. Gak apa-apa, lanjut aja. Ayyakhsifa, silakan. Ayyakhsifa bikumul ardo fa iza hiya tamur. Ya, faidah kepanjangan ya, tapi nggak apa-apa. Lanjut, amintum. Ini nggak ada Amin. guna, ini nggak usah antum tekan ya, nggak usah. Ini guna nakisoh tadi ini, guna yang lemah ya, nggak usah antum nggak usah ya, gitu aja. Amintum man fis samai ayyukhsila alaikum hasiba. Fasata'lamu fasata'lamuna kaifa nasir. Kaifa nazir, paknya pendek ya. Baik ya. Antum kalau anda lihat sudah bisa mengidentifikasi di mana letak gunnah ya, dan sudah bisa juga menekannya. Yaitu berapa harokat tadi? 3, Ustaz. 3 ya, 6. Tapi ya sayang ya tadi nggak masuk hidung ya suaranya ya. Saat di ai ya. Padahal seharusnya masuk ke hidung ya. Ai ya. Gimana caranya? Praktek ya. Antum sudah dapat ilmunya, tugas antum tinggal praktek ya. Sedang membaca Quran praktek, praktek dan praktek sampai bisa masuk ke hidung. Nah, itulah gunnah. Ya. Gitu, Pak Latif ya. Ya, Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Kita lanjut ke Ustaz. peserta terakhir, Pak Yudi. Silakan, Pak. Pak Yudi bisa tersambung? Halo, Pak Yudi. Ya, peserta terakhir. Sudah 9:30, Masya Allah. Ya, 6. Alhamdulillah ya, sudah terhubung ya. Pak Yudi, antum ada Al-Quran di sana? Halo? Bisa mendengar suara Ana? Ana nggak bisa mendengar suara antum soalnya. Tes. Ada noise ya, suaranya agak Bismillahirrahmanirrahim. ya, putus nyambung Pak suaranya Pak. Afwan Pak Yudi, anak cut dulu ya, Afwan. Suara antum Afwan Pak. Ya, sebentar. Suara antum ada ininya, ada suara antum apa nggak stabil Pak? Koneksinya atau dari headsetnya kira-kira? Coba tes. Ana apa tadi suaranya putus nyambung ya. Jadi kurang jelas di entah ya ataukah headsetnya atau jaringan Ana kurang paham ya. Halo ya, silakan. Coba dicoba Pak Yudi dites dulu tes. Baca basmalah dulu Pak, coba. Tes. Nah, masuk. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kurang jelas suaranya Pak ya. Halo?
Di sana hujan, Pak? Assalamualaikum hasiba Sudah? ta'lamun. Ya, ini ada afwan ya, ada kendala koneksi nih Pak mungkin. Ustaz. Di sana hujan, Pak? Halo? Ya, Iya, kadang-kadang halo. ya, ini di Ana tidak mendengar ya. Apa suara tadi sempat dengar terus putus. Nah, terus dengar lagi terus putus nyambung gitu, Pak. Mungkin kendala koneksi, Pak ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, mungkin tapi Ana sudah bisa menangkap ya tadi apa yang Pak Yudi baca ya walaupun putus nyambung ya. Ana timbul satu pertanyaan sih. Pak Yudi hafal Al-Mulk nggak? Bapak? Apa? Hafal ya? Hafal ya? Apa? Nah, itu dia ya. Ya, Anda tadi sempat kenal walaupun kecil-kecil gitu ya suaranya kadang nyambung kadang putus. Anda bisa identifikasi ini kayaknya Pak Yudi hafal nih Al-Mulk ya. Karena Masya Allah bacanya cukup lancar ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Anda sudah bisa menangkap dikit-dikit lah. Tapi yang jadi bahasan kita di sini adalah gunnah ya Pak ya. Jadi setiap ini ada gunnahnya. Ya mungkin tadi antum sudah bisa menggunakan ya pada beberapa huruf. Mungkin Ana belum tahu ya karena Ana nggak bisa ngecek juga. Antum bisa masuk ke hidung apa enggak ya? Ini antum sendiri yang bisa ngecek nanti ya. Karena koneksi juga yang kurang ini ya. Masalah koneksi atau mungkin masalah jaringan di Ananya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi setiap bacaan yang ini ada gunahnya ya. Gunahnya itu 3 harokat. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Yudi ya. Insyaallah Pak ya. Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fik ya sudah bisa tersambung kepada kami gitu ya. Nah, mungkin dengan terakhir Pak Yudi ya menutup sesi kita pada malam hari ini ya. Ala kulli hal ya atas beberapa keterbatasan apakah itu kendala teknis, apakah itu jaringan dan lain sebagainya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua antum semuanya di sini istiqomah dan insya Allah pahalanya Allah catat sebagai kebaikan. Dan jangan lupa dipraktekkan di dalam bacaan kita sehari-hari ya Pak. Apakah itu di bacaan sholat, bacaan kita tadarus, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tilawah ya, dan lain sebagainya. Ya, dan Ana harap pertemuan kita pada malam hari ini nggak kosong ya, nggak hanya hari ini aja didapatnya, tapi bisa antum praktekkan ya. Antum praktekkan kalau gunnah itu ditahannya 3 harokat itu aja. Ilmu yang bisa Ana berikan malam ini ya, yang bisa kita sama-sama pelajari malam ini adalah gunnah itu pokoknya 3 harokat. Qul a'udzu birabbin nas ya, 3 harokat pokoknya. Ya. Itu saja mungkin dari Ana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat Pak ya. Bismillah.